Teks dan konteks Injil Markus kembali menyapa. Masih ingat video terdahulu? Yesus memanggil 4 murid pertama untuk bekerja sama dengannya, mengembalikan atau merestaurasi hidup yang terpuruk atau gambar Allah yang ternoda dalam diri manusia. Singkatnya, menjadi partner dalam rekonstruksi masyarakat, rekonstruksi umat yang dikehendaki Allah Bapa, yang tak lain hidup adalah referensi utama. Sekarang kita berbincang-bincang tentang Markus bab 1 ayat 21 sampai 28. Saya mencoba merekonstruksi teks dan konteks perikop yang kita maksud, dan diharapkan masing-masing membaca sendiri teks. Menurut Markus, Yesus tidak memulai karyanya di kampung halamannya. Begitulah, seorang nabi diterima di mana-mana kecuali di tempat asalnya. Yesus juga mengalaminya. Dari awal hingga beberapa waktu kemudian, Kafarnaum yang letaknya di utara Danau Galilea, tempat asal Petrus dan Andreas, Yohanes dan Yakobus, menjadi basis kegiatannya. Pada suatu hari Sabat, hari Sabtu, hari untuk berdoa dan mendengarkan firman Allah, Yesus juga hadir di sinagoga atau rumah ibadah. Salah satu sinagoga di Kafarnaum. Figurnya belum terlalu dikenal publik, tapi minta atau mungkin diminta untuk berbicara sesudah bacaan kitab suci, tentu dari kitab-kitab Perjanjian Lama. Kata-katanya sangat berwibawa, menyentuh dan menyapa perasaan yang paling dalam dari semua pendengar. Sepertinya hal yang baru sedang terjadi. Kata-kata, gaya bicara, pesan-pesan yang disampaikan, dan nada suaranya itu membangkitkan perasaan yang istimewa dalam sanubari pendengar. Tidak ada nada legislatif, tidak ada kesan memberi diskurs atau wacana tentang agama, tapi tentang sesuatu yang baru, yaitu hidup. Berbeda sekali dengan diskurs para pemuka agama waktu itu yang menganggap diri wakil Tuhan yang murka, hakim yang kejam, yang suka korban dan persembahan. Kata-kata Yesus sangat istimewa. Hadirin merasakan sesuatu yang baru yang tidak pernah mereka dengar sebelumnya, seperti angin sepoy yang lembut di padang pasir kerontang menghalau penat dan putus asa, seperti tepukan tangan seseorang pada pundak sahabatnya yang sedang galau dan hilang harapan karena duka yang panjang, seperti seteguk air yang sejuk menghalau dahaga, seperti sebuah kepastian di tengah kekalutan yang kronis dan kepanikan publik.
Yesus memang lain dari yang lain. Kata-katanya berwibawa karena dia berbicara secara manusiawi kepada manusia yang konkret dan tentang kebutuhan yang nyata. Itulah otoritas yang Yesus miliki. Tidak punya gelar akademis, bukan dari keluarga berada, tapi ketika dia berbicara, yang terjadi adalah hal-hal yang baru. Baik, kita kembali kepada peristiwa yang terjadi ketika pertama kalinya Yesus berbicara di hadapan publik di sinagoga. Di tengah kusuknya mendengar kata-katanya, ketika konsentrasi pendengar fokus pada kata-kata Yesus, tiba-tiba semuanya buyar karena seorang gila berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau hendak menghabiskan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Memang ada seorang yang kurang lebih gila waktu itu, yang biasanya selalu berteriak dan mengganggu orang lain. Orang-orang yang seperti itu, yang hidup tanpa kontrol dirinya, dan terkesan hidup dan bertindak di luar dari kesadaran, waktu itu mereka sebut kerasukan kekuatan jahat atau kerasukan setan. Biasanya kekuatan jahat atau kekuatan aneh yang dimaksud mendorong penderita untuk menyakiti dirinya sendiri dan menyakiti orang lain dengan berbagai cara yang bisa dibuat. Ya, hadirin di sinagoga yang sedang mendengar kata-kata Yesus terdiam, diliputi rasa takut. Namun mungkin juga mereka punya ekspektatif, menanti intervensi Yesus. Bahkan mungkin melindungi diri dengan mendekati Yesus, seakan membentuk kerumunan manusia sekitar Yesus. Tidak lain karena mereka juga merasa takut akan kekuatan jahat yang sedang mengontrol penderita yang bisa membahayakan mereka juga. Tapi apa sebenarnya yang dikatakan kepada Yesus dari orang yang kerasukan itu? Dari mana asal kata-kata itu yang dia ucapkan? Apakah dia mengerti apa yang diucapkannya? Entahkah hanya sekedar mengolok Yesus? Karena mengenakan kepada Yesus gelar yang kudus dari Allah, mestinya juga sinyal bahwa Yesus mesti bersikap lebih waspada supaya jangan terlalu awal berkonflik dengan otoritas agama ketika itu, mengingat ke depan pekerjaan masih sangat banyak. Toh pada akhirnya salah satu tuduhan yang dikenakan Yesus adalah gelar itu, yang ilahi dari Allah, anak Allah dan Mesias. Orang yang hadir waktu itu punya bermacam perasaan dan reaksi berhadapan dengan peristiwa itu. Salah satunya mungkin tak senang dengan kata-kata orang kerasukan tadi, dan karenanya mungkin hendak mengeluarkan dari dalam sinagoga agar ibadat tak terganggu. Tapi Yesus punya pilihan yang berbeda. Yesus
tidak menentang orang yang menderita itu, tetapi melawan kekuatan jahat yang mendominasi dirinya. Dan Yesus mengambil alih peran dengan penuh wibawa, berkata, "Diam, keluarlah daripadanya." Di sini suspense berlanjut, suasana tetap tegang. Orang itu jatuh dan meronta, gemetar tak sadar di tanah sambil berteriak sedapat mungkin. Tapi suaranya sangat lemah, seperti roh jahat sedang mengekangnya. Tetapi perlahan keadaan yang tegang berubah. Ketenangan, kedamaian pulih, dan penyembuhan terjadi. Seterusnya, peristiwa itu jadi pembicaraan publik. Apa sesungguhnya yang terjadi? Ini betul-betul hal yang baru. Kata-katanya sungguh menyejukkan dan perbuatannya luar biasa, memberi Yesus otoritas. Yesus berkata dan bertindak. Mimbar atau diskurs itu baik, tapi kalau tidak disertai dengan perbuatan, maka semuanya sia-sia belaka, semuanya steril. Dan orang mulai membandingkan Yesus dengan otoritas agama waktu itu. Perbandingan memang tidak baik bagi pihak tertentu dan ini sangat berbahaya. Apalagi semua ini terjadi pada hari Sabat. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai jumpa dalam Sang Sabda edisi berikutnya.